Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat subuh Masjid Asy-Syarif yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberi kehidupan di tahun baru 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala telah kita rasakan, terutama nikmat umur, diberi usia yang panjang dari tahun sebelumnya. Karena kita mendapat informasi saudara kita, ustadz kita, bahkan barusan kita mendapat informasi ya, seorang ulama, mantan pendeta pun telah wafat dalam keadaan husnul khotimah, sedang sholat ba'diyah, Ustadz Insan Mokoginta. Kita tidak tahu nanti kita dalam keadaan apa wafatnya. Semoga antum semua, kita semua nanti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya hijrah minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, hijrah dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya kita umat Islam memiliki tahun sendiri. Tahun itu tahun Hijriah. Kenapa ada tahun Hijriah? Padahal di zaman Nabi, zaman Khalifah Umar, itu sudah ada tahun, bisa tahun India, tahun Cina, tahun bukan Masehi ya, tahun Julian atau tahun Gregorian. Jadi yang kita sebut Masehi itu tidak dikenal di dunia Barat. Mereka lebih mengenal tahun Gregorian, tapi di sini disebut tahun Hijri, tahun Masehi. Kalau kita mau bertanya simpel, kenapa para sahabat tidak memakai saja penanggalan tahun Masehi itu? Kenapa harus ada tahun Hijriah? Nah, ini penting dibahas. Asbab munculnya tahun Hijriah ini penting. Jadi semangatnya apa? Semangatnya umat Islam tidak boleh menyamai orang kafir dalam banyak hal, termasuk penetapan kalender. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, di Syam ada gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dan umat Islam sudah berinteraksi dengan negara-negara lain. Waktu itu di zaman Umar, Islam sudah hampir menguasai 1/4 dunia. Banyak wilayah-wilayah Yunani, Persia, dan Romawi yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Futuhat-futuhat. Nah, diantaranya negeri Syam. Jadi sudah ada surat menyurat antar negara waktu itu. Seringkali surat dari wilayah kaum muslimin hanya ada tanggal dan bulan, tidak ada tahun. Sedangkan surat menyurat dari Persia, Romawi, yang lain-lain ada tanggalnya, ada tahunnya. Maka berkirim suratlah Gubernur Syam Abu Musa al-Ash'ari kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah, Islam berkembang pesat, maju di mana-mana, tapi kami merasa tertinggal, merasa malu karena tidak punya tahun. Maka Khalifah Umar mengambil langkah cepat, mengumpulkan semua sahabat-sahabat yang ada, yang masih hidup di zaman itu. Jadi kira-kira Umar ini menjadi khalifah 7 tahun setelah Nabi wafat. Dihitung dari hijrah berarti sudah 17 tahun setelah hijrah. Jadi Khalifah Umar mengajak musyawarah semua sahabat. Bagaimana ini? Kita umat Islam mesti punya tahun sendiri. Maka sahabat-sahabat yang hadir mengusulkan, ada yang mengusulkan, ya Khalifah, kita hitung
Tahun Islam itu tahun pertamanya sejak Nabi Muhammad lahir. Nah, Khalifah tidak setuju. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir belum ada perubahan berarti. Orang yang mabuk masih mabuk, yang mengubur anaknya hidup-hidup masih banyak. Yang menyembah berhala apalagi. Karena itu tidak setuju. Kalau ini disetujui, berarti kalau Nabi lahir berapa tahun sebelum hijrah itu? Hijrah usia Nabi 53. Berarti kalau ini disetujuin, sekarang ini bukan 1442. 1442 tambah 53 berapa? 1495 miladiah, bukan hijriah. Kalau penetapan tahun Islam dihitung sejak Nabi lahir, tidak disetujui. Yang kedua ada usul. Bagaimana kalau kita tetapkan tahun pertama Islam sejak Nabi menerima wahyu di Gua Hira? Sama, ini pun tak disetujui karena memang turunnya wahyu luar biasa, malam Lailatul Qadar. Tetapi masyarakat belum ada perubahan yang berarti. Dakwah pun dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ini diterima, maka turun wahyu itu 13 tahun sebelum hijrah. Kalau ini diterima, maka sekarang tahun 1442 tambah 13 berapa? 1455 nuzuliyah, bukan hijriyah. Ya. Nah, ada usul satu lagi ini, dihitung sejak Nabi wafat. Ini pun tak diterima. Coba kalau ini diterima ya, setiap tahun baru kita nangis mengenang wafatnya Nabi. Hah? Kapan Nabi wafat? 10 tahun setelah hijrah. Kalau ini diterima, maka sekarang tahunnya 1442 kurang 10. Berapa jadinya? 1432 apa? Ta'ziyah. Untung ini enggak disetujui. Akhirnya kolaborasi pendapat Ali dan Umar bin Khattab mengusulkan ditetapkan tahun Islam sejak hijriyah. Sangat setuju sekali Khalifah Umar. Ya, lalu muncullah pidato beliau, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah itulah yang membedakan antara hak dan batil. Hijrah itulah menentukan siapa lawan sesungguhnya, siapa teman sebenarnya. Hijrah itulah yang menentukan siapa sebenarnya pahlawan sejati dan siapa yang hanya berbasa-basi. Hijrah itulah yang menentukan perjuangan besar berikutnya umat Islam dan menentukan. Karena itu Khalifah dengan bangga mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Islam punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriyah. Maka sejak saat itu di zaman Umar tahun ke-17 Hijriyah. Nah, tapi sekarang umat Islam lebih bangga memakai penanggalan Gregorian atau disebut Masehi. Sebenarnya penanggalan Masehi itu tidak diakui oleh dunia, Pak. Kalau antum lihat penanggalan PBB itu penanggalan Gregorian Calendar, bukan Masehi. Walaupun hitungannya sama. Nah, kenapa hijrah? Hijrah ini penting. Sedikit kita bahas soal kisah qasasul hijrah ya. Jadi bermula dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Mekah secara terang-terangan. Penolakan demi penolakan mereka telah lakukan. Upaya mereka menolak dakwah Nabi dengan cara halus sudah dilakukan. Ketika masih hidup paman Nabi Abu Thalib, Ibunda Khadijah Al-Kubra juga masih hidup. Ini dua perisai Nabi ya. Jadi pelindung Nabi itu pada awalnya dua, yaitu paman Nabi sangat sayang dan melindungi Nabi dengan segenap harta dan nyawanya. Yang kedua, Khadijah Al-Kubra, seorang wanita mu'allaf yang nikah dengan Nabi, itu pelindung Nabi. Dua-duanya sangat berperan besar melindungi Nabi di awal dakwah. Saat masih hidup paman Nabi, saat masih hidup Khadijah, orang-orang musyrik tidak ada yang berani mengganggu Nabi. Mereka menghalangi dakwah dengan cara halus, dirayunya, dirangkulnya Nabi. Datanglah mereka, utusan mereka, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain, menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Abu Thalib, apa sih yang diinginkan Muhammad? Mereka segan dengan Abu Thalib. Mereka tidak langsung menawarkan kepada Nabi Muhammad. Mereka menawarkan kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, tujuan dakwah Muhammad itu apa?
Kami sudah sepakat 14 suku di Mekah ini tekad bulat, sepakat tidak ada khilafiyah, sepakat ingin menjunjung Muhammad menjadi pemimpin atas seluruh suku-suku yang ada di Mekah ini. Kami pun sepakat untuk meletakkan jabatan dan memberikannya semua kepada Muhammad sebagai pemimpin tertinggi atas semua suku di Mekah ini. Kami pun sepakat akan membiayai semuanya, memberikan harta yang berlimpah kepada Muhammad. Tapi satu syarat saja, dia berhentilah mendakwakan Islam dan jangan lagi menyebut-nyebut Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Biarlah dia dengan agamanya, biarlah kami dengan agama kami. Nah, jadi kalau orang-orang non-muslim itu, kalau umat Islam ini taat sendiri, mereka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dakwah dijalankan, baru mereka tersinggung. Jadi mau diangkat jadi raja, pemimpin, diberikan harta, tahta, wanita. Tawaran ini disampaikan oleh Abu Thalib, ya Muhammad, orang kafir datang, ini tawaran mereka, dengan satu syarat, engkau tinggalkan dakwah tersebut. Apa jawab Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka bukan memberikan harta, bukan wanita, bukan jabatan, matahari yang mereka berikan mereka taruh di tangan kanan saya, bulan mereka berikan diletakkan di tangan kiri saya, lalu saya disuruh berhenti berdakwah, wallahi demi Allah tidak akan pernah saya tinggalkan dakwah ini sampai saya sukses ataupun saya syahid. Jadi berdakwah itu tujuannya bukan harta, bukan jabatan, jemaah rahimakumullah. Sekarang kita lihat banyak demi jabatan, ustadz-ustadz mengorbankan dakwahnya. Sebelum dapat jabatan begitu vokalnya, meneriakkan hak, menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, tapi setelah dapat jabatan melempem. Kadang-kadang bukan jabatan, hanya sekedar penghargaan, sudah bisu, tak bersuara lagi. Padahal ini prinsip, kalau Nabi ingin jabatan sudah dari awal, dakwah awal di Mekah sudah diangkat jadi raja atas raja semua di Mekah itu. Tapi beliau menolaknya. Terjadilah satu tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Paman Nabi dan istri Nabi berbarengan dalam waktu dekat meninggal dunia. Lalu orang-orang musyrik mengambil langkah cepat mendengar Abu Thalib meninggal, mendengar ibunda Khadijah wafat, maka mereka mengadakan sidang darurat, sidang istimewa yang dipimpin oleh Umar bin Hisham. Kenal nggak Bapak Ibu Umar bin Hisham? Kalau Umar bin Khattab kenal ya? Siapa itu Umar bin Hisham? Kalau saya sebut nama kerennya baru paham. Umar bin Hisham, nama aslinya. Namanya yang lebih terkenal namanya Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Biangnya bodoh. Jadi pemimpin sidang di sebuah gedung DPR waktu itu namanya Darun Nadwah. Ada 14 partai. Nah, ikut semua ya suku-suku itu. Darun Nadwah itu semacam gedung parlemen. Tempat mereka bermusyawarah. Yang bangun gedung itu Qusay. Qusay itu kakek buyutnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Di situ diadakan rapat, yang bikin gedung itu kakek Nabi, tapi agenda rapat itu judulnya, temanya bagaimana menghabisi Muhammad. Tuh, yang bikin gedung kakeknya di situ dirapatin untuk membunuh anak cucunya. Sama lah kayak sekarang, yang nyebarkan Islam kakeknya Nabi Muhammad, sekarang anak cucu zuriyah Nabi dikejar-kejar di penjara, bahkan ingin dibunuh. Jadi zaman itu berulang, ya.
Kenapa Abu Jahal kok bisa jadi pimpinan sidang? Jadi pemimpin di Arab? Bapaknya kebodohan. Karena yang milihnya juga sama. Yang milihnya juga bodoh. Apalagi sekarang milih pemimpin tidak perlu kualitas, nggak perlu. Cukup punya uang banyak, serangan pajar, jadi itu. Atau antum anak pejabat, ya, gampang pokoknya. Bisa menyingkirkan kader-kader yang sudah lama bisa disingkirkan. Yang penting keluarga pejabat dapat, ya. Itu sudah terjadi dulu di zaman jahiliyah begitu. Abu Jahal biang kebodohan jadi pemimpin. Sebenarnya digelar Abu Jahal itu bukan karena dia bodoh, tapi karena idenya cemerlang, karena idenya bagus, idenya hebat-hebat kalau di bidang keburukan. Contohnya itu kalau jahiliyah itu, misalnya dalam rangka memperingati 17 Agustus. Apa yang kita isi? Acara apa? Maka orang-orang cerdas akan usul, wah kita adakan lomba tahfiz. Kita adakan lomba cerdas cermat. Nah itu ide cemerlang, itu bukan jahal. Tapi yang jahal itu bagaimana mengundang artis dangdut. Nah, dia punya jalur-jalur sekian, artis terkenal bisa diundang. Nah itu cerdas, tapi itu jahil. Jadi jahal itu bukan bodoh ya. Cemerlang dalam hal kebatilan. Nanti bagaimana acaranya? Kita tambah dikit lah, tuak, narkoba, itu. Jadi ide-ide buruknya itu banyak, itulah jahiliyah itu. Jadi bukan bodoh secara intelektual, tetapi cerdas, cerdik dalam hal kebatilan. Maka dia buka sidang, wahai semua parlemen, semua partai-partai, suku-suku, 14 suku itu. Rapat ini agendanya bagaimana menghabisi Muhammad. Khadijah sudah meninggal dunia. Abu Thalib pun sudah meninggal dunia. Gampang lagi kita. Bagaimana? Kalian ini usul? Diusulkanlah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah itu ayat 30 ya. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir rapat, musyawarah, muktamar, liyuthbituka, untuk memenjarakanmu sampai mati, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Mereka punya makar, Allah punya makar, makar Allah yang berlaku. Maka usulkan, ya pimpinan sidang, saya punya usul, bagaimana kalau kita tangkap Muhammad, kita usir dia ke tempat yang jauh, di negeri antah berantah, kita aman dari gangguan dia. Apa kata Umar bin Hisham, Abu Jahal? Saya nggak setuju. Muhammad itu karismatik, auranya, akhlaknya. Kalau kita usir dia ke tempat yang jauh, di tempat yang jauh dia berdakwah, orang simpati, lalu dia akan membentuk kekuatan raksasa dan dia akan balik menghantam kita nanti. Cerdas-cerdas mereka itu. Nggak setuju. Yang lain, ya pimpinan sidang, begini saja. Kita bikin peti dari kayu yang kuat, kita tangkap, kita lakban mulutnya, kita ikat, masukkan dalam peti, jemur di atas Ka'bah sampai dia mati. Lalu Abu Jahal kembali nggak setuju. Wah, saya tak setuju. Kalau Muhammad hilang, pastilah keluarganya akan mencari. Dan kalau ketahuan, habislah kita. Muhammad itu bukan orang sembarangan. Beliau dari nasab yang mulia. Bagaimana kalau nanti ya keluarga Bani Hashim menantut bela, keluarga Kusoi, ya nggak ada artinya kita dibandingkan dengan mereka. Iya juga ya. Nah akhirnya pimpinan sidang yang punya usul. Gimana ini? Saya dah usul. Kita usah kita yang turun. Sewa saja pembunuh bayaran. Kita kasih pedang yang tajam, nanti Muhammad lagi tidur dibacoknya. Mati Muhammad, tangan kita bersih. Ya kan? Jadi Muhammad mati, kita tak. Tapi cerdas juga anggota dewannya bilang, ya pimpinan sidang, kalau kita lakukan itu, nanti Muhammad meninggal, pastilah diselidiki oleh intelijennya. Siapa sih pembunuhnya akan ketahuan, maka pembunuhnya akan diperangi, sukunya akan dibantai habis.
tuntut balas karena keluarga Muhammad, keluarga terhormat. Akhirnya sidangnya reses, Pak. Kopi break dulu dia. Masuklah ide dibisikin setan. Sekarang ya pending dicabut, sidang dilanjutkan. Saya tidak ada memberi kesempatan untuk ide lagi. Ide saya, kita tetap bunuh Muhammad. Caranya, setiap suku dari 14 suku ini kirimkan snipernya, pembunuh bayarannya, yang ahli kungfu, yang ahli tombak, yang ahli pedang, yang ahli panah. 14 anak muda, preman yang paling garang, yang paling ganas, malam-malam bacok Muhammad itu, lagi tidur. Nanti kalau keluarganya nuntut bela, dia akan berhadapan dengan 14 suku. Nggak mungkin bisa berhasil dia. Wah, ini cemerlang sekali ya. Dan inilah barangkali ide dari korupsi berjamaah itu gitu ya. Jadi kalau semua korupsi siapa yang mau dituntut? Nah, akhirnya diputuskan hari itu, hari Kamis pagi ditetapkan eksekusi langsung malam itu juga, kira-kira tengah malam. Semua harus merahasiakan hasil keputusan ini. Lalu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril, ya Muhammad, mereka telah buat makar, malam ini akan terjadi pembunuhan. Anggota sidang juga begitu. Pulang ke rumah masing-masing, ngomong sama istrinya. Apa kata istrinya? Apa hasil sidangnya, wahai suamiku? Malam ini akan ada pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang, ini rahasia negara. Nanti istrinya ngomong juga kepada yang lain, rahasia negara, rahasia. Waktu zuhur sudah viral, Pak. Udah heboh semua itu. Langsung Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, packing barang. Malam ini kita berangkat. Labbaik ya Rasul, langsung. Ali disamperin, Ali malam ini tidur di kamar saya ya. Siap ya Rasulullah. Bayangkan, Pak. Nah, setelah itu malam itu sudah dikepung rumah Nabi. Nabi ba'da Isya tidur dulu. Tidur setengah malam, kira-kira jam 12 bangun, sholat tahajud, baru siap-siap berangkat. Tahu-tahu rumah sudah dikepung oleh pembunuh-pembunuh bayaran. Ali sudah tidur di kamar Nabi, di kasur Nabi. Waktu itulah Allah memerintahkan Rasulullah untuk melemparkan pasir di atas kepala mereka. Apa yang terjadi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah apa itu? Yasin, surat Yasin. Kami jadikan di depan mereka penghalang. Kami jadikan di belakang mereka penghalang. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Kami bikin mereka terhalang semua pandangan mereka. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mereka tidak bisa melihat. Akhirnya Nabi Muhammad lewat Al-Gojo itu 14 sudah siap dengan senjatanya, terdiam. Persis kayak film Matrix itu ya, diam semua. Lewat. Nabi berangkat bersama Abu Bakar, sudah jauh baru mereka sadar, kepalanya ada pasir, pintu sudah terbuka, wah ini Muhammad lolos ini. Mereka masuk, ada yang tidur langsung mau dibacok. Tahu-tahu dihalangi. Jangan dulu, lihat dulu siapa. Pas dibuka selimut ternyata Ali. Ali ya? Iya. Muhammad mana? Meneketehe. Kata Ali. Mana saya tahu? Mereka sebagai pembunuh bayaran profesional, Pak. Kalau bukan sasaran nggak dibunuh. Rugilah. Yang namanya sniper. Kalau nembak yang bukan di sasaran, rugi dia. Rugi pelor. Ali selamat. Dikejarlah Nabi Muhammad, mereka mengejar, menyusuri jalan ke Madinah. Tapi Nabi ini penuh strategi, Pak. Kalau dari Mekah ke Madinah belok kanan, belok kiri. Nah, belok kanan lah ya. Nabi ke kiri dulu. Nabi tidak langsung mengarah ke Madinah, tapi ke Bukit Sur, Jabal Sur. Bukan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur itu ada Gua Hira. Ini Jabal Sur. Belok ke kiri. Orang-orang yang ngejar semuanya mengarah ke Madinah. Berapa lama Nabi di Jabal Sur?
3 hari 3 malam. Karena pengejaran itu kan perkiraan mereka dalam waktu sehari sudah terkejar itu. Tahu-tahu sehari nggak terkejar, balik lagi sehari, kan 2 hari. Reses sehari 3 hari. Maka Nabi 3 hari 3 malam di Jabal Sur. Para pembunuh Bayan sudah menyebar semuanya. Semuanya mengarah ke Madinah semua. Tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena salah ya perkiraan. Selama 3 hari 3 malam ini penuh kisah yang heroik sekali. Jabal Sur itu mendakinya kayak gini, Pak. Bukan begini, kalau Jabal Nur begini kan. Enak. Jabal Sur itu lebih kayak lomba pendaki itu. Nah. Dan Nabi mendaki di situ. Bersama Abu Bakar. Di atas ada goa, namanya Goa Sur. Sampai di atas malam-malam, tidak pakai lampu, mendaki gunung tanpa lampu. Karena kalau pakai lampu kelihatan dari bawah. Ketahuan orang kafir Quraisy. Naik merayap ke atas dan tidak jatuh. Jadi Nabi itu pendaki ulung. Sampai di Gua Sur, Nabi mau masuk. Ya Rasul, jangan dulu, kata Abu Bakar. Dilihat dulu, siapa tahu ada harimau sedang tidur dalam goa kan? Atau ada ular atau kalajengking. Nah, maka Abu Bakar menggunakan sorbannya, dibersihkan semua itu goa, ditutup semua lubang-lubang, kemudian lubang kalajengking, lubang ular, dan lain ditutup semua. Dicek 2 kali, dicek 3 kali. Abu Bakar khawatir kalau ada ular maka dia duluan yang dipatok, ya kan? Tahu-tahu sudah bersih, ya Rasulullah silakan masuk. Abu Bakar mensenjolkan kaki-kakinya, Nabi pun tidur di paha Abu Bakar. Nah, peristiwa itu luar biasa. Ternyata Abu Bakar tidak tidur. Nabi tidur. Abu Bakar mengorbankan nyawanya untuk Nabi. Malam itu ternyata ada satu lubang yang tak tertutup. Ada yang mengatakan itu yang keluar lipan, ada yang mengatakan itu ular. Jadi jempol kaki Abu Bakar itu dipatok ular, Pak. Atau dipatok kalajengking. Pernah dipatok kalajengking? Hah? Sakitnya luar biasa. Abu Bakar tidak bergerak. Kenapa? Kalau bergerak Nabi bangun. Kalau kita barangkali lompat ya. Nabi mungkin. Ini tidak bertahan. Tapi air mata tak bisa ditahan. Lalu jatuhlah air mata Abu Bakar ke pipi Rasulullah. Ya Abu Bakar, ini apa? Kok hujan sampai nembus goa? Ya Rasulullah, ini air mataku. Patokan ular bisa aku tahan, tapi air mata tak bisa ditahan. Abu Bakar minta maaf dari Rasulullah. Bayangkan. Akhirnya diobatin lah ya, diruqyah. Nah 3 hari 3 malam, banyak peristiwa. 3 hari 3 malam harus makan. Siapa yang ngantarkan makanan? Yang naik ngantarkan makanan. Namanya Asma binti Abu Bakar. Lagi hamil 8 bulan, Pak. 2 kali sehari. Waktu malam, waktu subuh, bawa makanan. Bayangkan, wanita yang mendukung Nabi Muhammad dalam berdakwah, gagah-gagah. Khadijah, wanita pertama masuk Islam. Bukan laki-laki yang pertama masuk Islam, Pak. Syahidah pertama Sumayyah, wanita juga. Perisai Nabi dari kalangan kaum muslimin, wanita, Khadijah. Bukan, kalau Abu Talib, perisai Nabi tapi non-muslim. Yang mendaki, memberikan makan 3 hari 3 malam pada Rasulullah dan Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Lagi hamil, naik gunung, turun gunung, naik gunung. Selama 3 hari 3 malam, 6 kali bolak-balik naik gunung, turun gunung. Bayangkan. 3 hari 3 malam harus ada informasi kondisi Makkah bagaimana rencana orang kafir. Maka yang memberikan informasi, informan itu namanya Abdullah bin Abu Bakar. Lagi-lagi anak Abu Bakar. Dia naik di waktu malam, ya Muhammad kini begini, orang kafir begini, subuh dia turun. Besok naik di waktu malam, subuh turun. Begitu terus. Selama siang hari dia mencari informasi. Ternyata sayembara kepala Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah naik harganya. 100 ekor onta, 200 ekor onta. Di sayembara, Pak. Lalu ada lagi seorang pengembala kambing di bawah gunung itu. Namanya Amir bin Fuhairah.
Ada 6 ekor domba, pura-pura aja membalas itu. Jadi kalau misalnya di bawah orang sedang mengejar Nabi Muhammad, dia kasih kode-kode. Sehingga Nabi Muhammad lihat kode itu, oh ini orang kafir lewat doang, tidak ada yang mengejar. Jadi Nabi Muhammad penuh dengan strategi. Ada job description. Jadi jangan dibilang hijrah itu packing barang, berangkat ke Madinah, aman. Tidak, Pak. Nyawa yang diselamatkan, agama yang diselamatkan. Ternyata hari ketiga malam itu, ya sore itu, ketahuan, Pak. Orang kafir Quraisy ada pencari jejak yang luar biasa. Dia tidak ke Madinah, dia belok kiri, ini ke Bukit Tur. Diyakinkan, Pak. Dan itu hampir terjadi. Mereka mendaki gunung, tapi Allah memberikan wahyunya, ya burung merpati bertelur di situ, laba-laba bersarang di situ. Nah, ini baru. Jadi Nasrullah itu bukan di awal-awal. Dan ini pun belum berakhir ya. Naiklah orang kafir dengan senjatanya, dengan pendekar-pendekarnya. Sampai di mulut gua, mereka akan menggebrek dan akan membunuh Nabi. Tapi dilihat ada laba-laba bersarang. Ada merpati bertelur. Tidak mungkinlah. Jadi mereka hanya menggunakan akalnya. Mereka tidak menggunakan kolbunya. Kalau mereka merunduk saja, mereka akan melihat kaki-kaki berdiri di dalam goa itu. Mereka lihat, oh ini sarang laba-laba nggak rusak. Telur merpati tidak pecah. Merpati sedang ngeram di situ. Akhirnya penunjuk jalannya yang dihukum oleh mereka. Kau pembohong ini. Turun lagi mereka. Dan itu burung merpati itu, kisahnya itu, walau alam benar atau tidak, kalau Bapak lihat merpati-merpati dekat Masjidil Haram, itu anak cucunya itu. Anak cucu merpati yang bertelur di situ. Nah, selesai 3 malam, itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Subuh Senin, bertolaklah ke Madinah. Dirasa aman, maka mereka bergerak sekitar jam 2 atau setengah 3 subuh menuju ke Madinah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bahwa dakwah itu perlu pemikiran yang jenius. Bahwa dakwah tidak sembarangan. Harus ada strategi, harus ada pembagian tugas. Yang menemani Nabi dari awal sampai akhir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ngantarin makanan di Gua Hira setiap hari, Asma binti Abu Bakar. Yang memberi informasi setiap hari, naik malam hari, turun subuh hari, Abdullah bin Abu Bakar. Yang pura-pura mengawasin, pura-pura ngangon domba, Amir bin Fuhairah. Yang menggantikan Nabi di kasur, mengorbankan nyawanya, Ali bin Abi Thalib. Nah, ada lagi satu intelijen penunjuk jalan. Itu dibayar oleh Rasulullah. Ya, kalau harga kepala Nabi itu 100 ekor onta, 1 ekor onta 50 juta saja, berarti 5 miliar. Berapa harus bayar penunjuk jalan? Penunjuk jalan ini non muslim. Tapi bukan Quraisy, bukan musyrik, tapi Nasrani. Nama penunjuk jalan itu namanya Abdullah bin Uraiqit. Dia yang tahu jalan-jalan lewat celah-celah bukit, bukan jalan biasa. Dan itu dibayar, kira-kira bayarannya berapa ya? Dari mana pembayarnya itu? Dari bongkahan emas, lagi-lagi milik Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini semuanya, hartanya, anaknya, dirinya, nyawanya, nyawa anak-anaknya untuk Nabi, untuk Islam. Dalam perjalanan hijrah ini terbukti semua. Habis emas berapa peti punya Abu Bakar itu untuk perjalanan hijrah itu, dan bayar kurir. Nah, 8 hari 8 malam ya, sampailah di Kuba, sudah dekat dengan Madinah. Dakwah sebentar, sekampung Kuba masuk Islam semua. Tapi sebelum sampai di Kuba itu ada peristiwa, dan ini banyak peristiwa diantaranya. Tiba-tiba ketika Nabi letih berjalan, ada debu-debu berterbangan. Ternyata ada pembunuh bayaran yang mengejar Nabi Muhammad dari belakang, dan dia tidak pernah gagal. Namanya Suraqah bin Malik. Kalau kita sebut sekarang namanya Serakah. Suraqah bin Malik menjumpai Nabi untuk membunuh Nabi, tapi sekitar jarak 10 meter kaki ontanya terperosok di kaki kudanya,
terperosok di lubang dan dia terjatuh berguling-guling. Dia naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh. Akhirnya dia sadar yang dia kejar bukan orang biasa. Akhirnya mengejar Nabi Muhammad, langsung berdiri di depan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, niat saya membunuh engkau, tapi sekarang aku yakin engkau adalah utusan Allah. Karena itu aku tidak jadi bunuh Nabi," dan dia beriman. Padahal harga 5 miliar. Sebagai pembayar dia masuk Islam, kata Nabi, "Kembalilah engkau, jangan engkau ceritakan apapun." Labbaik, Suraka pun kembali. Jadi Suraka itu positif, Pak. Sahabat itu beriman saat hijrah. Tapi sekarang namanya jadi jelek ya, serakah. Bahasa Indonesia jadi serakah. Dia tidak serakah. Kalau dia serakah, dia penggal kepada Nabi, dia dapat 100 ekor onta. Mungkin kepala Abu Bakar 50 ekor onta. Tapi dia tinggalkan semua, dia tidak bawa 5 miliar, dia tidak bawa 100 ekor onta. Yang dia bawa lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Dia bawa pulang hidayah. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Peristiwa sebelum sampai ke Kuba juga, ketika Nabi kehausan, bekal sudah habis, perjalanan tinggal Nabi dan Abu Bakar. Penuh jalan sudah pulang dengan bayarannya. Kehausanlah Nabi. Sampai di sebuah peternakan kambing, ya, minta izin untuk minta susu kambing. Kata pemilik dombanya, "Sekarang lagi paceklik, kambing-kambing pada kurus, susunya tidak mengalir. Kalau engkau izinkan saya akan perah," kata Abu Bakar. "Saya izinkan, silakan." Itulah mujizat. Kambing kurus itu diperah susunya oleh Abu Bakar. Nabi mengatakannya, berdoa, langsung keluar air susu yang banyak. Kambing-kambing itu pun menggemuk. Setelah penuh, ya, cangkirlah bahasa kita ya, tilap oleh Abu Bakar di bawahnya, baru diserahkan kepada Nabi. Jadi Abu Bakar tidak mau pakaian Nabi kotor karena tetesan susu. Bayangkan, Nabi minum, lalu Abu Bakar tidak minum, tidak mau minum. Apa kata Abu Bakar? "Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu." Nabi minum air susu kambing sampai hausku menjadi hilang. Masya Allah. Yang minum siapa, Pak? Nabi. Yang hilang hausnya? Kedua-duanya hilang haus. Itu mahabbah. Itu cinta. Abu Bakar sudah sampai pada makom merasakan apa yang dirasakan Nabi. Ini ayah mertua sebagai perisai, sebagai segalanya lah. Ya, Nabi yang minum, Abu Bakar yang hilang hausnya. Luar biasa, Abu Bakar tidak minum sampai ke Kuba. Sampai di Kuba, satu kampung masuk Islam karena dakwah Nabi. 4 hari di Kuba, apa yang terjadi? 4 hari di Kuba berdirilah satu masjid namanya Masjid Kuba. Bayangkan, mu'alaf bikin masjid hanya 4 hari selesai. Kalau kita bikin masjid gimana, Pak? Sekarang rapat bikin masjid, kapan bikinnya? Setahun lagi. Padahal bukan mu'alaf. Kami di pondok bikin masjid sampai sekarang belum kelar-kelar juga. Pondok pesantren belum ada masjid. Ya, sampai sekarang, Pak. Santri hafiz kami yang 30 juz sudah 72 santri hafiz 30 juz. 7 orang sudah kuliah di Mesir. Tahun ini ikut tes cuma 2 orang karena corona. Alhamdulillah kedua-duanya lulus. Kalau corona sudah berakhir, awal tahun ini akan berangkat lagi ke Mesir. Pondok pesantren kami ini belum punya masjid, sekarang sedang dibangun. Jadi Pak, jangan malu kita dengan para mu'alaf. Mu'alaf saja bangun masjid. Hendaklah antum punya cita-cita sebelum mati, kalau bisa antum sudah bikin satu masjid. Rumah mewah 3 lantai aja bisa. Kendaraan mewah punya. Jadi azamkan dalam hati, ya Allah, sebelum saya mati, pokoknya satu masjid berdiri, entah di kampung, entah di rumah kita, apakah di pemukiman pemulung, apakah di mana, pokoknya sebelum mati satu masjid. Potonglah sepertiga harta itu, penghasilan sepertiga masjid, sepertiga masjid. Dari keuntungan ya, antum punya perusahaan, keuntungan
sepertiga untuk bikin masjid, untuk bikin masjid. Entah kapan dibikin, yang penting pisahkan dulu duitnya. 4 hari di Kuba. Jadi perjalanan 8 hari 8 malam, 4 hari di Kuba, baru berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, alhamdulillah sampai di Madinah selamat. Ternyata Madinah, Aus dan Khazraj, kedua-duanya suku kedua, Aus dan Khazraj, semuanya sudah muslim. Karena memang mereka lah yang datang ketika Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah 2 ke Mekah, dan mereka kembali ke Madinah menyebarkan Islam. Saat itu Nabi mengutus delegasinya Mus'ab bin Umair, dan alhamdulillah ketika hijrah sudah muslim semua, Aus dan Khazraj. Dan saat itu Pak, Nabi sampai ke Madinah disambut oleh sahabat, tala'al badru alaina min thaniyatil ghada wajaba syukru alaina. Itu nasyid menyambut Nabi datang dari Mekah ke Madinah. Tapi pernah itu di beberapa pesantren orang kafir datang disambut oleh santrinya dengan nasyid itu. Dulu ya pernah terjadi itu. Nah, sampailah di Mekah, datang pimpinan tertinggi Madinah ya. Datang pimpinan tertinggi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini baru saja terpilih sebagai pimpinan tertinggi di Madinah. Menyambut Nabi, Sa'ad langsung mengatakan, ya Muhammad, semua kedaulatan, semua kepemimpinan atas Madinah ini kuserahkan padamu ya Muhammad. Nabi pun langsung menerimanya menjadi pemimpin atas Madinah. Waktu itu namanya masih Yathrib. Pertanyaan kita, ketika di Makkah dukungan penuh keluarga besarnya, sanak saudara masih banyak, Nabi ditawari jadi raja, nolak. Tapi ketika di Madinah, nggak kenal, baru ketemu saat itu. Lalu dikasih jabatan, Nabi langsung terima. Kenapa? Padahal di Mekah banyak dukungan keluarga besar. Karena di Mekah mereka hanya ingin Nabi jadi pemimpin, tapi tidak mau syariat Islam. Di Madinah, Nabi jadi pemimpin, tapi syariat Islam berlaku secara kafah. Jadi kalau sekedar mau jadi pemimpin, berhentilah bergerak di dunia politik. Kenapa antum masuk dunia politik? Agar syariat Islam ini betul-betul mengejawantah. Jadi perjuangan itu harus jelas apa yang diperjuangkan. Bukan harta, bukan jabatan, tapi misinya apa? Jadi kalau kita lihat hakikat hijrah itu 2 misi besarnya. Yang pertama, khurujun nas minasyirki ila tauhid, mengeluarkan manusia dari syirik pada tauhid. Tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadil khaliq, membebaskan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah sang pencipta makhluk. Memperjuangkan la ilaha illallah, itu yang pertama. Yang kedua, tahwil, tabdil, ya, tahwilu min nizamil kufri ila nizamil Islam, berubahnya dari sistem kufur kepada sistem Islam. Itulah hakikat hijrah. Dan hasilnya jemaah rahimakumullah, hanya 9 tahun, belum genap 10 tahun pasca hijrah, Nabi kembali ke Mekah dengan futuhat, ya, menaklukkan. Jadi semuanya menjadi muslim. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, tidak dipaksa. Barulah Nabi wafat. Saat Nabi wafat, seluruh jazirah Arab sudah muslim semuanya. Jadi hijrah itu tidak lagi pindah tempat. Jadi hijrah itu sekarang adalah berubah, taghyir. Hijrah itu sekarang taghyir, berubah dari sistem kufur kepada sistem Islam. Jadi sekarang kalau kita hijrah, ya tidak usah pindah tempat, tapi kita merubah masyarakat dari yang biadab menjadi beradab, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Jadi sistem hijrah, sistem, ya. Nah, inilah jemaah sekalian saya sampaikan. Kisah ini sangat heroik. Bahkan kalau pasca hijrah itu justru perang-perang terjadi saat di Madinah. Nabi hijrah 9,5 tahun di Madinah atau 10 tahun, tapi jihadnya lebih dari 80 kali. 85 kali, bayangkan. Kalau setahun 85, berarti sebulan
perang itu 8 sampai 9 kali. Luar biasa lah, ya. Nah, ini yang kita peringati ketika setiap hijrah, kembali mengingat heroik jihad Rasulullah dalam merubah masyarakat dari jahiliyah kepada cahaya Islamiyah. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga antum semua minal muhajirina wal ansor, termasuk orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.